Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi masyaallah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Subhanaka ya Allah, la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsika, walakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu idza radita, walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa imamil muttaqin wa qaidil ghuril muhajjalin wa syafi'il mudnibin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Yang kami muliakan para alim ulama, para penisbuh, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Sirajul Muttaqin yang dimuliakan oleh Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, fadlu alimi ala abidi kafadli ala adnakum, yang artinya keutamaan orang yang alim, paham tentang ilmu ibadah yang dilakukan dibanding dengan abid, orang yang ahli ibadah tapi tidak paham ilmu tentang ibadah, itu bagaikan keutamaan Kanjeng Nabi dibanding dengan sahabat-sahabatnya yang paling rendah. Lebih menegaskan lagi, ditakliti oleh Imam Syafi'i, ditegaskan bahwa satu orang yang paham tentang ilmu terkait dengan ibadah yang dilaksanakan itu lebih utama dibanding dengan 1000 orang yang melakukan ibadah tapi tidak paham ilmunya. Artinya, dengan memahami hakikat sholat yang akan kita bahas, kita sharingkan pada pagi hari ini, yaitu sholat yang sebenar-benarnya sholat ini, insya Allah bisa dipastikan 1 rakaat panjenengan lebih utama, lebih afdol dari 1000 rakaat orang-orang yang ahli ibadah, yang sholat tapi tidak paham terkait dengan hakikat sholat. Oleh karena itu, kita akan membahas tentang hakikat sholat, yaitu sholat yang sebenar-benarnya sholat sebagai inti ajaran kisah Dewa Ruci. Ini merupakan ijtihad dari Sunan Kalijogo dalam kitab Serat Syekh Malaya. Bapak Ibu jamaah Masjid Sirajul Muttaqin yang dimuliakan oleh Allah, sebagai pengantar, tujuan kita bercapek-capek setiap hari sholat, setiap hari 5 waktu kita ibadah, kita sholat, itu tujuannya napa Bapak Ibu? Dalam mencari ridho ilahi. Wonten malih
mendekatkan diri kepada Allah, insya Allah sudah sangat tepat. Jadi tujuan kita ibadah, tujuan kita sholat, itu adalah demi Allah, untuk Allah. Kita beribadah itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Disimbolkan dengan tawaf, berputar terus. Kita berputar, tiap hari kita sholat 5 waktu, besok sholat 5 waktu, lusa sholat 5 waktu lagi. Kita zikir diulang-ulang, sholat diulang-ulang, untuk menuju kepada inti, menuju kepada pusat, yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Dengan kata lain, Allah tidak butuh sholat kita, Allah tidak butuh ibadah kita, tapi justru kita yang butuh untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk kesejatian hidup. Karena kesejatian hidup itu adalah Allah. Kita mencari kesejatian setiap hari adalah mencari Allah. Begitu ketemu Allah, maka semua yang ada tidak penting lagi, termasuk bahkan diri kita tidak penting. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, itulah tujuan kita ibadah, tujuan kita sholat. Kalau sudah tahu tujuannya, insya Allah tidak akan tersesat. Kita mau ke Jakarta, tidak mungkin dari Malang kita ke Jogja, kemudian balik lagi ke Banyuwangi. Apalagi terombang-ambing ke pantai selatan, kemudian ke Madura. Gak sampai-sampai. Yang berikutnya, pengertian sholat. Napa Bapak Ibu, sholat itu? Bahasa Maduranya, what is the meaning sholat? Napa? Sholat berasal dari kata dasar sholat, yaitu doa. Kalau secara istilah, sholat adalah serangkaian ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam, dengan syarat-syarat yang sesuai ketentuan. Itu sholat. Menurut Imam Al-Ghazali, tokoh tasawuf yang terkenal, sholat adalah roksul ibadah. Sholat adalah inti ibadah. Sholat adalah pemimpinnya ibadah. Semua ulama sepakat bahwa ibadah paling dahsyat, ibadah tertinggi yang tiada tandingannya adalah sholat. Kira-kira alasannya kenapa, Bu? Bapak-bapak? Ya, yang dihisab pertama sholat. Kalau sholatnya baik, berarti yang lain baik. Dan sebaliknya. Kemudian, esensi keadaan kita yang paling dekat dengan Allah itu adalah pada saat kita sujud, pada saat kita sholat. Dalam Quran surat Al-Alaq, wasjud waqtarib. Kemudian nikmat yang paling tinggi pada saat di akhirat, bukan di surga ketemu bidadari, istrinya banyak, cantik-cantik, bisa milih. Tapi nikmat yang paling tinggi adalah bertemu dengan Allah, memandang wajah Allah, bisa berkomunikasi dengan Allah. Tapi di dunia pun sebenarnya kita bisa berkomunikasi dengan Allah melalui sarana sholat. Karena sholat adalah mi'rajul mukmin. Sholat adalah ibadah yang paling dibanggakan oleh Allah.
begitu pentingnya sholat, sehingga Rasulullah untuk mendapatkan sholat ini dipanggil oleh Allah melalui Isra Mi'raj. Kalau yang lainnya melalui malaikat Jibril, puasa melalui malaikat Jibril, zakat, haji, semuanya melalui malaikat Jibril. Khusus untuk sholat, Allah panggil Rasulullah melalui Isra Mi'raj dan ketemu langsung. Dan yang paling dahsyat dalam peristiwa Isra Mi'raj adalah pertemuan komunikasi antara pencipta dan makhluk yang diciptakan. Di situ diceritakan malaikat Jibril nggak mampu setelah langit Sabtuju untuk mencapai Sidratul Muntaha. Satu langkah saja malaikat Jibril sudah terbakar. Hanya Rasulullah yang bisa naik sampai ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah dan berkomunikasi dengan Allah. Bertemu, komunikasi antara pencipta dan makhluk diabadikan dalam tahiyat at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Itu hadis yang agak lemah. Hadis yang paling kuat adalah pertemuan antara Rasulullah dan Allah itu komunikasinya adalah surat Al-Fatihah. Sehingga setiap kita sholat pasti membaca Al-Fatihah. Dan kita harus yakin setiap Fatihah kita langsung dijawab oleh Allah. Itulah komunikasi antara makhluk dengan pencipta. Bapak Ibu, begitu pentingnya sholat, sehingga Rasulullah tidak pernah meninggalkan sholat. Bahkan dalam situasi perang, dalam situasi sakit pun kita tetap harus menegakkan sholat. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Sirajul Muttaqin yang dimuliakan oleh Allah. Masuk ke inti ajaran Syekh Sunan Kalijogo. Saat Bima masuk ke dalam tubuh Dewa Ruci, saat Bima masuk ke dalam dirinya sendiri, inilah inti ajaran Dewa Ruci, yaitu tampak cahaya yang dimaknai dengan sejatinya sholat, yaitu sholat yang sebenar-benarnya sholat. Bagaimana ceritanya? Begitu Bima masuk ke dalam tubuh Dewa Ruci, yang pertama adalah tampak cahaya yang disebut Ponconoko, simbol panca indera. Kemudian Dewa Ruci bilang, abaikan saja, itu tidak sejati. Setelah itu Bima terus berjalan, kemudian melewati 4 warna. Itu adalah simbol 4 nafsu yang ada dalam diri kita. Kemudian Dewa Ruci bilang, tanggalkan itu. Dan yang terakhir, Bima melewati 1 nyala dengan 8 warna. Itu adalah simbol bahwa seluruh jagat dan semesta ini dengan segala manifestasi perwujudannya adalah 1 nyala. Maknanya bagaimana? Maknanya yang pertama adalah sholat thariqat. Mohon maaf. Yang pertama adalah sholat syariat. Sholat syariat ini adalah sholat dimensi fisik, yaitu panca indera, jasmani tadi. Kalau diseratnya, karena di situ versi Jawa, maka bahasanya adalah sembah rogo. Sholat yang hanya dilakukan seperti olahraga. Sholat ini yang penting kelihatan fisiknya adalah sholat. Bersucinya adalah dengan air, manifestasi perwujudannya adalah ketaatan, penghambaan kita kepada Allah, dan hasilnya adalah
Sholat adalah tiang agama, tegaknya agama. Ini adalah sholat yang biasa kita lakukan, yaitu sholat 5 waktu. Walaupun kita tidak khusyuk. Di sini kita harus paham betul terkait dengan 17 rukun sholat, kemudian juga rukun-rukun qauli. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, selanjutnya adalah simbol 4 nafsu, yaitu 4 warna. Ini adalah sholat thariqat. Apa sholat thariqat itu? Sholat thariqat itu adalah sembah cipta. Jadi kalau tadi gerakan jasmani, sekarang adalah gerakan pikir. Sholat yang melakukan kewajiban perintah Allah. Bersucinya bukan hanya dengan air, tapi bersucinya adalah menanggalkan 4 nafsu kita. Bersucinya adalah mengendalikan nafsu kita, membersihkan diri dari urusan dunia. Dengan begitu, insya Allah kita lebih meningkat, yaitu bisa khusyuk. Orang sholat tidak bisa khusyuk seperti kita, itu karena dalam hatinya urusannya masih banyak. Kita sholat Allahu Akbar, tapi masih sibuk dalam hati kita untuk mengoreksi orang lain. Tidak akan bisa khusyuk. Masih sibuk mengurusi keluarga, masih sibuk mengurusi pekerjaan, maka sholatnya masih ramai, hatinya masih ramai, sehingga sulit untuk khusyuk. Jika kita sudah bisa bersuci, menanggalkan nafsu, maka selanjutnya kita harus memahami gerakan-gerakan sholat itu, simbol maknanya harus paham. Kemudian kita lebih meningkatkan lagi paham bacaan-bacaannya. Maka akan lahirlah khusyuk dalam sholat yang bisa kita realisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Hasilnya adalah tanha anil fahsya wal munkar, yaitu kita bisa, sholat kita bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali, Bapak Ibu, yang harus kita pahami, begitu kita sholat, kita gerakan-gerakannya harus paham. Mengerjakan sholat menghadap ke kiblat, baik lahirnya menghadap ke kiblat, yaitu ke Masjidil Haram, tapi hatinya, qalbunya harus menghadap kepada Allah saja. Kita palingkan semua pandangan kita dari segala hal selain Allah. Selanjutnya berdiri. Berdiri ini simbol kehadiran kita, simbol kehadiran hati kita. Kuncinya adalah kita harus sadar kita sedang ada, kita sedang berhadapan dengan Allah, sehingga kepalanya harus agak menunduk. Berdiri ini menegaskan kehadiran kita di hadapan Allah dan menghadirkan Allah dalam diri kita. Kemudian rukuk dan sujud. Apa simbol rukuk dan sujud? Itu adalah pengagungan. Fisiknya rukuk dan sujud, tapi batinnya adalah mengagungkan Allah. Mengagungkan itu memposisikan Allah sebagai yang maha besar, maha agung, dan sebaliknya kita merasa sangat rendah dan hina. Kalau tanpa pertolongannya kita tidak akan bisa apa-apa. Kita tunduk kepada Allah, bahkan kita sujud, kita mencium tanah di hadapan Allah. Yang terakhir secara fisik, yaitu kita duduk di antara 2 sujud. Kita tahiyat. Itu orang Jawa menyebutnya duduk deprok. Ini
seperti duduknya kalau kita lihat di film-film, ini adalah duduknya orang menghadap kepada raja. Duduk seperti ini adalah simbol kepasrahan diri kepada Allah secara total. Kemudian makna yang batin, kita sholat harus bisa berusaha menghadirkan hati. Bapak Ibu, rajanya tubuh kita itu adalah hati. Kita kusuk karena hati, dan kita tidak kusuk, yang lalai itu adalah hati. Maka pertama saat sholat kita harus menghadirkan hati. Kesempurnaan sholat itu adalah hadirnya hati. Kemudian kita berusaha untuk paham zikir dan bacaan-bacaan dalam sholat. Kita bisa beli pasolatan terjemah. Apa sih intinya, apa sih isinya kita sholat itu? Kita diupayakan sedikit-sedikit berusaha memahami arti yang kita ucapkan. Zikir maknanya adalah ingat, berkomunikasi, bermunajat, meminta kepada Allah. Bacaan sholat itu adalah pujian, sanjungan, dan di dalamnya ada doa. Dalam sholat itu lengkap sekali. Doa-doa semuanya mulai di dunia sampai akhirat itu lengkap. Tapi sayangnya Bapak Ibu, kita sholat hanya sambil lalu. Itu kita sholat hanya formalitas, seperti orang yang meminta tapi tidak paham apa yang kita minta. Bahkan kalau kita makmum, amin amin, yang diminta imam itu apa kita nggak tahu, pokoknya amin. Nah, itu kita berusaha untuk lebih memahami. Yang terakhir Bapak Ibu, 8 warna dengan 1 nyala. Ini adalah sholat hakikat. Kalau tadi dianggap dimensi jasmani, ini adalah masuk ke dimensi rohani. Dalam bahasa Jawanya adalah sembah rasa. Sholat ini adalah menghadirkan, mengingat Allah. Bersucinya dengan zuhud, tidak memasukkan variabel dunia dalam hatinya, dalam hidupnya. Kalau tadi sudah membersihkan diri, maka sekarang diisi terus-menerus. Manifestasinya adalah kekusukan yang sejati, yang terus-menerus. Kusuknya tidak hanya dalam sholat 5 waktu, tapi kusuknya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupannya selalu kusuk, tenang, mantap, dan tidak goyang. Maka ini yang disebut dengan sholat adalah mi'rajul mukminin, ya sholat. Inilah yang menurut Syekh Abdul Qadir Jailani disebut dengan sholat kolbu. Ada istilah dalam tasawuf Jawa yaitu sholat daim. Sholat daim itu ajeg terus-menerus sholat. Bukan berarti tidak syariat. Wong sholat kok terus-terusan, apa Kanjeng Nabi mengajarkan begitu? Mulai takbir sampai salam, kemudian sholat lagi. Tidak begitu. Tapi yang dimaksud di sini adalah setiap detik kehidupannya adalah kekusyuan. Kolbu hatinya terus sholat. Dalam arti sholat itu zikir, dan zikir itu adalah sholat. Kesadaran ilahiyah, detik per detik hidupnya itu sadar adanya kehadiran Allah. Hidupnya selalu dalam skenario kendali Allah. Hidupnya tentram. Tidak ada gembira yang membuatnya melampaui batas dan lupa diri. Tidak ada kesulitan, kesedihan, halangan yang membuatnya gelisah, karena dia sadar terus-menerus berada dalam kontrol jangkauan wawasan Allah. Jadi kita detik per detiknya selalu dalam kontrol jangkauan dari wawasan Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu,
untuk mencapai level inti. Ada rahasia yang jarang diungkapkan. Apa kunci rahasia untuk berada pada keadaan yang paling dekat dengan Allah? Kira-kira apa Bapak Ibu? Dalam kunci rahasia untuk paling dekat dengan Allah, satu Bapak Ibu, mati. Ya, waktu dekat dengan Allah harus menunggu mati dulu. Yang dimaksud di sini adalah mati, tapi bukan sebenar-benarnya mati. Inilah yang dimaksud mutu qabla anta mutu. Matikan dirimu sebelum kamu mati yang sebenarnya. Maksudnya gimana ya? Dalam tasawuf Jawa biasanya orang Jawa menyebutnya mati sak jeroning urip. Dalam kitab Al-Hikam, Ibnu Athaillah As-Sakandari menjelaskan bahwa barang siapa yang tidak merasakan mati, maka ia tidak akan dapat merasakan bertemu dengan Allah, dalam arti mengenal Allah yang sebenar-benarnya. Maksudnya begini Bapak Ibu. Ada mata, ada penglihatan. Apa sih bedanya mata dan penglihatan? Ada orang punya mata, tapi nggak bisa melihat. Sinten niku? Punya mata nggak bisa melihat. Napa? Orang buta. Ada orang tidur, matanya terpejam, tapi bisa mimpi, bisa melihat. Matanya terpejam, tapi bisa melihat. Yang melihat ini adalah ruhnya. Jadi melihat ini adalah sifat ma'aninya Allah yang dipinjamkan kepada manusia. Semua 7 sifat ma'ani, ada kodrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, 7 itu Allah pinjamkan kepada kita. Allah pancarkan sifat ma'aninya dan dianugerahkan kepada kita. Kuasanya, kehendaknya, melihatnya, mendengarnya, bicaranya, kemudian hidupnya, semua dipinjamkan kepada kita. Ada orang buta. Kenapa buta tidak bisa melihat? Karena Allah ambil sifat basornya, sifat ma'ani basornya, sehingga tidak bisa melihat. Kita bisa angkat tangan, tapi ada orang yang ngapunten tidak bisa angkat tangan. Orang yang apa? Stroke. Kenapa? Karena Allah ambil sifat ma'ani kudratnya, kuasanya. Nah, mematikan diri sebelum mati itu yang sesungguhnya ialah menyerahkan 7 sifat ma'ani ini kepada Allah. Kita serahkan semuanya hanya kepada Allah. Bahwa kita tidak punya apa-apa Bapak Ibu. La hayyun, tidak ada hidup yang sebenar-benarnya hidup. La ilmun, tidak ada orang yang pintar, orang alim yang sebenar-benarnya alim. La sam'un, tidak ada yang mendengar yang sebenar-benarnya mendengar. La basorun, tidak ada yang bisa melihat yang sebenar-benarnya melihat. La qasdun, la kudratun, la iradatun, tidak ada yang bisa menyengaja, tidak ada kekuasaan, tidak ada kehendak yang sebenar-benarnya, bilhaq yang sebenar-benarnya, bilhaq illallah, kecuali Allah. Inilah yang disebut mutu qabla anta mutu. Mematikan diri sebelum mati yang sebenar-benarnya. Inilah puncaknya yang bernama seleh. Sekali lagi, inilah puncaknya
inti yang dinamakan seleh. Maknanya, dengan mematikan diri, maka sebelum kita mati yang sebenar-benarnya, kita sudah bisa bertemu dalam arti mengenal Allah yang sebenar-benarnya. 3 proses ini Bapak Ibu, syariat, hakikat, syariat, thariqat, dan hakikat akan membuahkan hasil yang bernama makrifat, mengenal Allah, bertemu dengan Allah yang sebenarnya. Inilah yang sebenarnya puncak dari ajaran serat Dewa Ruci. Subhanallah, hebatnya Sunan Kalijogo, ajaran inti Islam bisa disebarkan melalui hiburan wayang sehingga semua orang bisa tahu ceritanya. Tapi kadang-kadang maknanya perlu dipahami secara benar-benar. Jadi ada 3 tingkatan sholat menurut Sunan Kalijaga. Yang pertama, sholat yang hanya olahraga, jadi jasmani. Yang kedua, sholat yang bisa khusyuk dengan mengendalikan nafsu, menghayati, memahami bacaannya, memahami gerakannya. Dan yang terakhir adalah sholat setiap waktu sadar akan Allah. Bapak Ibu, ini yang harus hati-hati. Jangan sampai salah paham. Yang pertama, 3 tingkatan sholat ini maksudnya adalah meningkatkan kualitas dari sholat 5 waktu yang kita kerjakan. Tidak berarti kalau sudah sholat, bisa sholat yang kedua, kita meninggalkan sholat yang pertama. Kalau bisa sholat yang ketiga, kita bisa meninggalkan sholat yang pertama. Ada pernyataan, lebih baik gak sholat daripada tidak khusyuk. Benar buatan kita? Iya, tidak benar. Allah tidak butuh khusyuk kita, tapi Allah butuh ketaatan kita, butuh tapi mohon maaf, kita yang butuh Allah, kita butuh taat, kita butuh penghambaan kepada Allah. Maka kalau kita sholat termasuk imaduddin, yaitu kita menegakkan agama. Tapi kalau tidak sholat 5 waktu, kita berarti ikut merobohkan agama. Jadi kita harus berusaha sholat terus walaupun tidak khusyuk. Khusyuk kita tingkatkan bersama-sama. Yang terakhir, yang ketiga, biasanya pernyataan, setiap detik saya sudah sholat, sadar akan Allah, ingat Allah, sehingga tidak perlu lagi sholat yang pertama, sholat syariat. Nah, pernyataan ini pernah saya tanyakan kepada guru saya, Kiai Haji Hasyim Adnan. Beliau menjawab, Gus, kalau ada orang yang boleh meninggalkan sholat itu, kira-kira siapa? Iya. Seandainya boleh meninggalkan sholat, itu adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dipastikan paling dekat dengan Allah. Nabi Muhammad dipastikan tidak pernah berpisah dengan Allah hatinya. Tapi Nabi Muhammad dalam hidupnya tidak pernah sekalipun meninggalkan sholat syariat, sholat 5 waktu. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Untuk lebih memantapkan hakikat sholat, mohon keikhlasannya sebentar. Kita tarik benang merah penjabaran dari para ahli tasawuf, yaitu Abu Hasan As-Sadili, Imam Al-Ghazali, Syekh Abdul Qadir Jailani, termasuk nanti dari Syekh Siti Jenar. Intinya memiliki kesamaan terkait hakikat sholat, yaitu sholat yang sebenar-benarnya sholat. Yang pertama, menurut Syekh Abu Hasan As-Sadili, beliau kalau sholat, sebelum sholat itu membaca Quran Surat Fatir ayat 16-17. Sebelum sholat beliau membaca itu, yang artinya jika Allah menghendaki, Allah akan melenyapkan kamu dan menggantinya dengan makhluk yang baru. Yang demikian itu tidak berat bagi Allah.
Ini adalah warning, peringatan kepada kita. Kalau kita sholatnya nggak sungguh-sungguh, Allah itu gampang sampean dilenyapkan. Saat ini juga kita pun dilenyapkan, bisa diganti dengan makhluk Allah yang taat, kemudian yang selalu ibadah, gampang menurut Allah. Maka kita begitu sholat kita upayakan sungguh-sungguh. Kemudian yang kedua, sholat yang sebenar-benarnya sholat menurut Imam Al-Ghazali, yaitu sholli sholatan mawaddi. Sholatlah seperti yang mau berpisah, yaitu sholat yang terakhir, karena mau meninggalkan dunia, merasa nanti aku mau meninggal. Kalau kita merasa sholat ini adalah sholat yang terakhir, insya Allah kita akan mengerahkan daya, pikiran kita, semuanya. Pokoknya ini harus terbaik untuk Allah. Tapi biasanya kita koyoi sik rodok suwe. Saiki gak apik, menit apik. Aku besok tak belajar lagi. Biasanya begitu Bapak Ibu. Biasanya saya. Tapi ini kisah nyata. Saya pernah tes lab dan di situ divonis, tapi tidak saya sebutkan bahwa ini tidak ada obatnya. Tidak ada obatnya, tapi bukan air Ibu. Nah, begitu tidak ada obatnya, ya Allah, malam itu walaupun agak capek, sholat itu saya bisa sholat dengan khusyuk. Sholat sampai nangis, ya Allah, kayak memang terakhir, nggak lama lagi hidup saya itu bisa nangis sampai berderai-derai. Tapi satu kali tok Bu, begitu ternyata uji labnya ternyata salah, saya uji labnya itu keliru. Masya Allah, setelah itu nggak pernah lagi sholat seperti itu. Ya Allah. Ya, oke. Saya lanjutkan lagi yang kedua. Sholat menurut Syekh Abdul Qadir Jailani, namanya adalah sholat wusta. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 238, hendaklah kamu menjaga sholat-sholatmu dan sholat wusta. Sholat-sholat di sini yang dimaksud Syekh Abdul Qadir Jailani adalah kita menjaga sholat 5 waktu utamanya dan sholat wusta. Apa sih sholat wusta? Sholat wusta itu sholat tengah. Yang dimaksud tengah di sini, manusia itu yang di tengah apa Bapak Ibu? Hati. Jadi sholat wusta adalah sholat yang bisa menghadirkan hati kita ke hadirat Allah. La sholatan illa bihuduri qalbi. Tidak ada sholat jika tidak bisa menghadirkan hati. Artinya nilai sholat itu adalah ketika qalbunya hadir. Jadi kalau kita sholatnya, fisiknya sholat, kolbunya harus kita sholatkan juga. Sholat itu berhadapan dengan Allah, bermunajat. Bermunajat itu berbicara secara rahasia, bisik-bisik amat dekat. Kita bisa curhat, kita berkomunikasi, ngobrol dengan Allah, dengan lisan dan batin atau hati kita. Sholat kolbu itu adalah sholat terus-terusan, tidak ada waktunya. Setiap detiknya adalah sholat. Masjidnya adalah kolbu, hati. Berjamaah, kita ikutkan kepala kita, otak kita, hati kita, semua anggota tubuh kita, sholat semuanya. Kemudian imamnya adalah ketundukan kepada Allah. Kiblatnya adalah Allah yang ada di mana-mana dan selalu mempertimbangkan iradat, keinginan yang dimaui Allah. Prinsipnya selalu menyerukan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada panjenengan ya Allah saya menyembah dan kepada panjenengan saya memohon pertolongan. Yang terakhir, sholat menurut Syekh Siti Jenar itu adalah sholat yang menyembah kekosongan. Ini dianggap sholat yang menyembah bumbung. Bumbung itu babu dan tengahnya kosong.
Ini adalah sindiran Bapak Ibu. Dalam serat Siti Jenar dijelaskan bahwa kita sholat itu seringkali hanya olahraga. Itu yang dimaksud menyembah kekosongan, kesunyian, tidak ada isinya, tidak ada apa-apanya, tidak ada efeknya dalam kehidupan sehari-hari. Kita tidak memahami, bahkan tidak tahu siapa yang kita sembah. Kita menyembahnya tidak ingat Allah. Atau hanya berapa persen dalam sholat kita yang 5 menit, itu 20% gitu aja berat. Kadang yang ingat sudah tidak ingat Allah. Bahwa kita tidak ingat bahwa kita ini sedang sholat. Itu yang harus kita tingkatkan. Dari 20% kita upayakan bisa naik 30%, 40% dan seterusnya. Bahkan fisik saja kita kadang-kadang kurang serius. Sholatnya agak cepat-cepat karena kesusu tadi, karena tergesa-gesa. Kalau kita sudah bisa, itu yang disebut dengan sholat yang menyembah kekosongan tadi. Kita harus berusaha untuk benar-benar menghadirkan hati kita, untuk menghadirkan, untuk selalu berada dalam sisi Allah. Kita menghadirkan Allah pada saat kita sholat. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau kita lihat bumbung kelihatannya kokoh, tapi dalamnya adalah kosong. Kalau hanya olahraga, maka kita adalah menyembah bumbung tadi. Artinya tidak ada nilainya. Luarnya kelihatan ada sholat, tapi dalamnya tidak ada apa-apanya. Dapatnya cuma capek. Kalau puasa, dapatnya cuma lapar. Monggo kita bersama-sama berusaha meningkatkan kualitas sholat ini. Mumpung di bulan suci Ramadan, kita berusaha belajar bersama-sama. Kesimpulannya, satu, kita harus ngerekso menjaga sholat 5 waktu kita. Yang kedua, kita hadirkan hati pada saat sholat. Kita upayakan khusyuk, menghilangkan nafsu kita, mengendalikan nafsu kita, dan kita upayakan memahami gerakan sholat, bacaan sholat. Oh, saya sujud, saya mengagungkan kepada Allah. Kemudian yang ketiga, kita berupaya setiap detik kehidupan kita adalah sholat. Selalu ingat kepada Allah, kuncinya mutu qabla antamutu. Matikan dirimu sebelum kamu mati yang sebenar-benarnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Siratul Muttaqin yang dimuliakan oleh Allah, kita harus yakin bahwa Nabi terbaik adalah Nabi Muhammad. Karena beliau mengajarkan ibadah, amalan yaitu terbaik, amalan sholat. Kanjeng Nabi memberikan wejangan kepada kita, mengajarkan sholat. Sakit harus tetap sholat, perang tetap sholat, bepergian juga harus tetap sholat. Artinya Kanjeng Nabi benar-benar memaklumatkan, mengkampanyekan akan adanya Allah. Dan kita harus menyembah, memuji, dan mengagungkan Allah. Allah saat ini sudah menghendaki kita mencicipi sedikit tentang hakikat sholat, yaitu kita paham, kita tahu sholat yang sebenar-benarnya sholat. Semoga Allah menggolongkan kita, memilih kita termasuk orang-orang yang akan menegakkan, yang bisa untuk menjaga sholat, yang bisa melaksanakan sholat yang sebenar-benarnya sholat tersebut. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Sekali lagi, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.